selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Stikes Pelita Ibu Kendari kelas Ajeng A akan mempraktikkan proses perawatan payudara pada ibu nifas dan menyusui guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ibu Wawade Sri Kambawuna SSTM Cap. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Evi Handayani sebagai asisten bidan. Saya Emilia Kasari sebagai bidan. Saya Eni Mustika sebagai pasien. Jadi di sini yang saya perawatan payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara yang sangat penting dilakukan selama hamil dan menyusui. Adapun tujuan dari perawatan payudara itu yang pertama melancarkan saluran ASI yang tersumbat. Kemudian yang kedua mencegah rasa nyeri ketika menyusui. Yang ketiga mencegah bendungan ASI. Yang keempat meningkatkan kualitas ASI. Yang kelima yaitu memperbanyak produksi ASI. Baiklah, kami akan mempraktekkan perawatan payudara. Baiklah, sebelum kita melakukan proses perawatan payudara, terlebih dahulu saya akan menyiapkan alat dan bahan, di mana alat dan bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama 2 buah handuk, kemudian 2 buah wasap, 1 buah baby oil, kemudian kasar atau kapas, kemudian 2 buah baskom yang berisi air hangat dan air biasa, kemudian ada tempat sampah untuk pakaian ibu, kemudian tempat sampah untuk alat bekas pakai. Itulah tadi alat dan bahan yang bisa kita gunakan dalam proses perawatan payudara. Selamat pagi. Waalaikumsalam bidan. Selamat pagi juga. Kabarnya? Alhamdulillah baik bidan. Lalu bisa perkenalkan ya, nama saya Emilia Kasari sebagai bidan di sini. Saya bidan Vicky sebagai asisten bidan. Hari ini saya akan melakukan perawatan payudara ibu. Apa itu perawatan payudara bidan? Perawatan payudara itu suatu tindakan untuk merawat payudara yang sangat dilakukan selama menyusui. Di mana itu dilakukan bidan? Di sini tempat ini, ruangan ini. Jadi tujuan perawatan payudara ini itu untuk memperlancar bendungan ASI ibu, kemudian mencegah nyeri ketika menyusui. Kemudian kemudian memperbanyak produksi ASI ibu, kemudian meningkatkan kualitas ASI ibu. Ibu setuju? Iya bidan. Perawatan payudaranya? Iya bidan. Oke, kalau itu saya bantu ya. Iya bidan. Silakan bangun Bu. Ibu duduk di situ ya. Ini saya akan sortir ya. Dan sebelum kita melakukan perawatan payudara, sebelumnya kita menutup sampiran untuk menjaga privasi ibu. Setelah itu kita melakukan cuci tangan dengan hand rub, cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu kita bantu membukakan pakaian ibu. Ibu permisi ya, saya bantu melepaskan pakaian ibu. Iya bidan. Langkah pertama yaitu kita meletakkan handuk di bawah di paha ibu. Setelah itu kita letakkan di bahu ibu. Permisi ya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengambil kapas, 2 buah kapas, kemudian kita menuangkan baby oil secukupnya, kemudian kita mulai membersihkan area puting ibu. Permisi ya Bu ya. Iya bidan. Kita bersihkan selama 2-5 menit. Setelah itu kita membersihkan secara jam-jam. Ibu bisa kita lakukan di rumah ya, kalau punya di rumah ya. Kita bersihkan dulu di sini untuk membersihkan area putih ibu apabila ada kakarnya, sama untuk memperlancar keluarnya ASI ibu ya. Iya bidan. Setelah itu kita membuang di tempat alat tugas pakai. Setelah itu kita mulai melakukan pemijitan
dengan menuangkan baby oil di kedua tangan kita. Setelah itu kita melakukan penjahatan, meletakkan tangan di daerah payudara ibu. Setelah itu kita menaikkan ke atas. Ini bisa dilakukan selama 7 kali. Sakit bu? Tidak. Setelah itu langkah kedua, kemudian kita tangan kiri kita menopang menyangga ke payudara kanan ibu, kemudian kita tiga jari kita menggunakan ini meminjat payudara ibu. Ini bisa dilakukan sebanyak 5-7 kali. Ini untuk kita bisa mengetahui apakah ada tonjolan di dalam payudara ibu. Ini sakit bu? Tidak. Ya. Kemudian kita lakukan secara bergantian, tangan kanan kita menyangga payudara kanan ibu. Kemudian kita menggunakan 3 jari. Kita menekan area payudara ibu. Setelah itu langkah ketiga, tangan kanan menopang payudara kiri ibu. Setelah itu tangan kanan menyisir daerah payudara ibu. Kita mulai dari arah atas, kita menyisir. Ini bisa juga dilakukan selama 5-7 kali. Ini kita sisir dari atas, dari arah atas ya. Kemudian kita lakukan secara bergantian. Tangan kanan menyangga payudara kanan ibu, kemudian kita mengulur dari arah atas. Kita sisir menggunakan jari kelingking, jari kelingking ya. Setelah itu langkah selanjutnya sama, kita tangan kiri menyangga payudara kiri ibu, kemudian tangan kanan kita membentuk kepalang ya. Ini bisa dilakukan sebanyak 5-7 kali. Ini bu, kita makan sayur-sayuran ya. Mantap. Kemudian dilakukan lagi secara bergantian ya. Tangan kanan menyangga payudara kanan ibu. Kemudian kita mulai mengulur dari arah atas bawah sekitar payudara ibu. Kemudian setelah itu kita mengambil waslap untuk mengompres payudara ibu dengan menggunakan air hangat. Setelah itu kita meletakkan ke kedua payudara ibu. Kita menekan-tekan ke payudara ibu ini. Ibu usah tekan-tekan ya untuk memperlancar asinya ibu dan supaya keluar, supaya tidak bengkak. Ini bisa dilakukan selama 2-5 menit ya. Ini bersihkan ya. Nah setelah itu langkah selanjutnya kita menggunakan air biasa ya. Air biasa kita kompres. Ini kita bersihkan juga daerah kupingnya. Setelah itu kita bersihkan kembali dengan menggunakan air hangat lagi. Sini bu, saya bersihkan lagi supaya air hangat, supaya ini sisa-sisa minuman atau minyaknya ini bersih ya, tidak ada tuh. Kemudian setelah itu waslapnya disimpan ke tempat sampah tempat toko ibu. Kemudian kita bersihkan, keringkan dengan handuk, bersih ya. Jadi ibu ini kita bisa praktekkan di rumah ya, apa yang saya lakukan tadi toh.
setelah itu kita membersihkan, merapikan alat. Oke. Kemudian kita membantu memakaikan pakaian ibu. Bu, saya bantu pakaikan ya. Jadi bagaimana Bu? Kita mengerti apa yang saya sampaikan tadi, yang saya lakukan tadi? Iya, Nah, bidan. jadi ibu bisa praktik di rumah bersama suami, bantu tuh suami bisa bantu atau keluarga atau ibunya kakak. Iya, bidan. Supaya itu kita menyusui itu lancar toh, jangan di tangan-tangan ya. Iya, bidan. Baiklah, demikianlah proses perawatan payudara yang bisa kami praktekkan. Kami menghimbau kepada Ibu Nipas untuk melakukan proses perawatan payudara ini agar proses produksi ASI bisa lancar, kemudian tidak terjadi bendungan ASI, dan produksi ASI bisa lebih baik. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Dadah.